Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah, bismillah wa afiyah, barakatuh alaikum. Wa madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah an-nabawiyah. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, tentu kita semua masih ingat bahasanya pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari, sama-sama mengkaji tentang manhajiyah ulama Islam, ulama kita semuanya dalam hal pencatatan sejarah secara umum dan pencatatan sirah nabawiyah secara khusus. Kita tentu masih sangat ingat bahwasanya ulama Islam, ulama kita semuanya memiliki manhajiyah yang sangat jelas dan ilmiah, juga sangat mendetail dalam hal pencatatan sejarah secara umum atau sirah nabawiyah secara khusus. Selain itu juga mereka memiliki manhaj yang disebut dengan al-madhhab al-mawdu'i, madhab yang objektif, atau disebut juga at-tariqah al-mawdu'iyah, jalan yang objektif dalam hal pencatatan sejarah secara umum atau sirah secara khusus. Dan kita juga telah sama-sama mengetahui penjelasan singkat tentang al-madhhab al-mawdu'i atau at-tariqah al-mawdu'iyah yang merupakan manhajnya ulama Islam, yaitu ulama-ulama Islam dalam hal menetapkan sejarah, dalam hal mengambil sejarah, yang mereka lakukan adalah menetapkan apa yang memang harus ditetapkan, artinya yang sesuai dengan fakta. Fakta katakan fakta, dusta katakan dusta. Realita katakan realita, bukan realita katakan bukan realita. Jadi mereka hanya membukukan sesuai dengan fakta, realita apa adanya, tanpa mencampuri sejarah tersebut atau sirah nabawiyah tersebut yang mereka riwayatkan, yang mereka tulis di kitab-kitab mereka, tanpa mencampuri sama sekali dengan pendapat pribadi, keinginan pribadi, pandangan pribadi, muatan pribadi, tanpa semua itu. Baik, kemudian kita juga pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mempelajari bahwasanya ada dua manhaj di sini, karena memang ada dua disiplin ilmu yang berbeda. Yang pertama, ulama kita, ulama Islam memiliki manhaj dalam hal menetapkan sejarah. Dan ini disebut dengan al-jarh wa ta'dil, juga mustalah hadis yang sesuai dengan mazhab mawdu'i tadi, objektif tadi itu. Kemudian dalam hal memahami sejarah itu sendiri, beda antara mencatat, membukukan dengan memahami. Artinya memahami itu mengambil hukum, mengambil hikmah, baik itu hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, prinsip-prinsip atau disebut dengan mabadi', ataupun hukum-hukum fikih, ataupun memang akhlak. Beda antara mencatat dengan memahami. Mencatat, membukukan, manhajiyahnya sudah kita bahas. Memahami, kemudian mengambil prinsip-prinsip hukum, mengambil hukum-hukum fikih, ini ada manhajiyah tersendiri, ada aktivitas ilmiah sendiri yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan manhaj usul fiqh. Bagaimana caranya mereka mengambil atau menyimpulkan hukum daripada sirah nabawiyah secara khusus atau sejarah secara sirah nabawiyah secara khusus, karena itulah masdar, salah satu masdar hadis khususnya adalah hadis, salah satu masdar daripada masadir syariah, sumber daripada sumber-sumber pengambilan hukum daripada syariah. Awas ya, jadi beda. Nah, ulama kita luar biasa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.
mencatat sejarah, mereka punya manhajiyah sendiri. Jelas atau tidak? Dan ini sudah kita jelaskan dengan cukup mendetail. Kemudian dalam hal memahami dari apa yang sudah mereka catat, apa yang sudah mereka bukukan, ini juga memiliki manhajiyah sendiri. Ya, setelah tetap apa yang dipelajari, setelah tetap apa yang dicatat, baru setelah itu difahami. Diambil apa yang memang perlu diambil daripada mabadi, prinsip-prinsip akidah ataupun hukum-hukum fikih ataupun akhlak dengan metodologi atau manhajiyah yang berbeda, yaitu metodologi di antara usul fiqh yang disebut dengan usul fiqh. Awas ya. Jadi di sini kita perlu mengetahui beginilah detailnya ulama kita. Perjuangan ulama kita dalam membangun manhajiyah ilmiah, metodologi ilmiah agar apa yang kita dapatkan tentang pengetahuan Islam, baik itu yang sumbernya adalah dari sirah nabawiyah atau yang lainnya, agar yang kita dapatkan semuanya adalah murni, ilmiah betul-betul. Jelas atau tidak? Ini pada pertemuan lalu kita telah bahas, ada metodologi atau manhajiyah khusus untuk pencatatan sejarah, ada metodologi atau manhajiyah khusus untuk memahami isi kandungan daripada sejarah atau sirah nabawiyah. Paham atau tidak? Mengerti atau tidak? Ini ada dua manhajiyah berbeda. Jadi kalau mau catat sejarah, bagaimana? Pakai manhajiyah pencatatan sejarah, yaitu pakai kaidah jarh wa ta'dil dan kaidah mustalah hadis, yang tentunya sejalan dengan yang disebut dengan madhab maudhu'i yang objektif tadi itu. Kalau mau memahami sejarah, kandungan sejarah, khususnya sejarah kenabian Muhammad SAW, apa yang kita lakukan? Harus menambahkan satu manhajiyah lagi. Setelah sejarah itu betul-betul tetap, fakta, valid, sahih, maka apa yang dilakukan kalau kita pengen paham? Ada metodologi tersendiri, yaitu dengan metodologi yang disebut dengan usul fiqh. Bagaimana caranya mengambil, menyimpulkan isi kandungan yang dikandung oleh sirah nabawiyah. Paham atau tidak? Ini ringkasan dari beberapa pertemuan yang lalu yang telah kita sama-sama pelajari. Jadi pelajaran di beberapa pertemuan yang lalu itu tadi ringkasannya. Ya. Itu tadi ringkasannya. Baik. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baik, anak-anakku para santri semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang manhaj sejarawan modern. Bisa dibilang seperti itu, manhaj sejarawan modern. Awas kalian jangan sampai ketika mendengar, oh ini modern, langsung mengatakan, oh berarti ini yang benar. Tidak. Kita akan timbang dengan ilmu nanti. Kita akan betul-betul timbang dengan ilmu. Mana sebetulnya manhaj yang ilmiah, mana manhaj yang tidak ilmiah sama sekali. Jelas atau tidak? Baik. Qala al-musannifu al-imam al-syahid al-Buti rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa a'ada alaina barakati amin an qala as-siratu an-nabawiyyatu ala daw'il madhahib al-hadithah fi kitabatit tarikh. Sejarah kenabian atau kehidupan Nabi Muhammad SAW menurut madhab modern dalam pencatatan sejarah. Baik. Jadi dalam pencatatan sejarah secara umum atau sirah nabawiyah secara khusus, ada madhab modern yang kita perlu kenal, walaupun secara global, secara simpel, singkat saja, ringkas saja, kita perlu kenal.
agar nanti kita bisa tahu mana sebetulnya manhajiyah yang ilmiah, yang memang itulah yang harus kita ikuti, mana yang manhajiyah yang tidak ilmiah harus kita buang jauh-jauh. Baik, jelas? Qal fil qarni at-tasi' ashar. Fil qarni at-tasi' ashara zaharat tara'iqu kathiratun mutanawwi'atun fi kitabati at-tarikh wa tadwinih ila janib at-tariqah al-mawdu'iyyah aw ma yusammunahu bil madhhab al-'ilmi. Wa qad talaqa mu'dhamu hadhihi al-madhahib fima utliqa 'alayhi ismul madhhab adh-dhati wa yu'addu Freud min akhbar ad-du'ati ilaihi wal mutahammisina lah. Nah, perhatikan. Pada abad ke-19, jadi abad yang lalu, muncul jalan atau metodologi atau mazhab yang sangat banyak dan bermacam-macam dalam pencatatan sejarah dan pembukuannya. Ingat, berarti pada abad ke-19, abad yang lalu, bermunculan mazhab-mazhab, manhaj-manhaj yang banyak dan bermacam-macam. Dalam hal apa? Dalam hal pencatatan sejarah dan pembukuan sejarah. Yang di dalamnya tentunya sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Selain, kata beliau, selain daripada tariqah mawdu'iyah, selain daripada mazhab mawdu'i, tariqah mawdu'iyah, mazhab yang objektif. Jadi selama ini kita mengenal bahwasanya dalam hal mencatat sejarah ada manhajiyah ilmiah yang sangat detail dan kuat sekali, yaitu mazhab mawdu'i. Mazhabnya ulama Islam. Tariqah mawdu'iyah, tariqahnya ulama Islam. Kita ketahui itu. Ternyata di abad yang lalu bermunculan banyak mazhab-mazhab yang bermacam-macam dalam hal pencatatan sejarah yang berbeda dengan mazhab mawdu'i. Jelas atau tidak? Terus mazhab apa ini Ustaz? Kan itu pertanyaannya. Apa ini? Mazhab apa ini? Mazhab itu banyak dan bermacam-macam, tapi pada akhirnya bisa disimpulkan ketemu dalam satu kesimpulan. Apa itu? Disebut dengan mazhab dzati. Mazhab dzati. Apa itu mazhab dzati? Mazhab dzati itu nanti kita akan jelaskan. Maksudnya apa mazhab dzati? Baik. Dan mazhab dzati ini pelopornya itu namanya Freud. Pelopornya namanya Freud. Itu termasuk pelopor yang menyeru umat manusia dalam hal memahami sejarah atau mencatat sejarah. Itu dengan pencatatan sejarah, itu dengan menggunakan mazhab dzati ini. Dia yang menyeru. Dia termasuk orang-orang, termasuk pelopor daripada penyeru-penyeru kepada mazhab dzati ini. Yang sangat bersemangat, mutahammisin, sangat bersemangat. Baik, sekarang berarti kita paham, mengetahui ada mazhab lain selain mazhab mawdu'i, namanya mazhab dzati. Dan pelopornya adalah siapa? Freud. Penyerunya siapa? Freud. Ada banyak penyeru, tapi di antara penyeru ini ada pelopornya. Pionirnya siapa? Freud. Jelas atau tidak? Jelas. Apa itu? Sekarang pertanyaannya, apa itu mazhab dzati itu? Apa itu mazhab dzati? Baik. Qal wala yara aqtabu hadzal madhhabi min dhairin fi an yuqhim al mu'arrikh naz'atahu adh-dhatiyah aw ittijahahu al-fikriyah wad-diniyah aw siyasiyah fi tafsir al-ahdath wa ta'liliha wal hukm ala abtaliha bal innahum yarawna anna hadha huwa wajibul mu'arrikh la mujarrad wasf al-akhbar wa tajmi' al-waqa'i' al-'ariyah wa hadhihi at-tariqatu taj'alu kitabat at-tarikh wa tadwinahu 'amalan fanniyan mujarradan wa la tasmahu bi'addihi nuhudan bi'amalin ilmiyin daqiq. Baik, maksudnya apa? Begini loh, mazhab dzati itu begini. Nah, zat itu apa sih? Pribadi, sendiri. Zat adalah zat. Jelas atau tidak? Apa maksudnya? Begini maksudnya. Para pelopor atau pembesar mazhab dzati ini memandang, jadi mereka punya pemikiran, punya pandangan bahwasanya
tidak masalah untuk seorang ahli sejarah, untuk sejarawan, dalam hal mencatat sejarah itu memasukkan dengan paksa kecenderungan pribadinya atau kecenderungan pikirannya, arah pikirannya, alur pikirannya pribadi sendiri, baik itu yang sifatnya agama ataupun politik, dalam hal menafsiri kejadian-kejadian bersejarah dan dalam hal menghukuminya, menafsiri, kemudian membuat alasan-alasan, mencari alasan-alasannya, penyebab-penyebabnya, kemudian menghukumi kebatilan-kebatilan sejarah tersebut. Maksudnya bagaimana sih itu? Simpelnya begini, nah. Mazhab dzati sangat bertentangan dengan mazhab maudhu'i. Mazhab maudhu'i apa yang dilakukan oleh para ulama? Para ulama itu hanya menetapkan apa yang faktanya memang tetap, mencatat apa yang faktanya memang harus dicatat dan ada realita. Kalau mazhab dzati enggak. Mazhab dzati itu seorang sejarawan boleh memasukkan dalam sejarah pendapat pribadi, keinginan pribadi, muatan pribadi, baik yang kaitannya dengan pemikirannya sendiri atau memang kaitannya dengan agamanya atau kaitannya dengan mazhab politiknya. Pokoknya silahkan untuk para sejarawan dalam hal mencatat sejarah, silahkan memasukkan pendapatnya pribadi, pandangannya pribadi, keinginannya pribadi, yang tentunya ada rujukan karena itu pemikirannya dia ataupun pemikiran kelompoknya atau pemikiran dalam agamanya ataupun dalam politik. Itu perbedaan mazhab dzati dengan mazhab maudhu'i. Jelas? Baik. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik, anak-anakku semuanya, para santri. Berarti kalau seperti itu bagaimana? Konsekuensinya, akibatnya begini. Kalau mazhab maudhu'i, mazhabnya ulama Islam, mazhabnya kita semuanya dalam hal pencatatan sejarah. Dalam hal pencatatan sejarah, mazhabnya kita itu akan ikut fakta, kita akan ikut realita. Jadi kalau kita kan apa sih dalam sejarah itu? Mencari kejadian bersejarah yang fakta, yang realita. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Setelah ketemu ya sudah, kita ikuti. Jelas? Tapi kalau mazhab dzati ini enggak. Mazhab dzati itu justru fakta atau realita yang harus ikut pemikiran mereka, harus ikut kecenderungan mazhab mereka, harus ikut kecenderungan agama mereka, harus ikut kecenderungan yang lain, muatan-muatan pribadi yang lain. Jelas atau tidak? Lihat. Mana yang ilmiah, yang ngikuti fakta atau fakta harus ikut apa kehendaknya, apa keinginannya, apa pemikirannya? Mana yang ilmiah? Yang ilmiah adalah yang pertama, mazhab maudhu'i yang objektif. Karena kalau fakta katakan fakta, realita katakan realita. Tidak perlu realita bulak-balik agar cocok dengan pemikirannya, agar cocok dengan politiknya, agar cocok dengan agamanya, agar cocok dengan kelompoknya. Enggak perlu begitu. Kalau mazhab dzati ini enggak. Mazhab dzati itu yaitu diri sendiri, seorang sejarawan itu hak, artinya berhak untuk mencampuri fakta sejarah dengan pendapat pribadi, muatan pribadi, kecenderungan pribadi yang sifatnya adalah pemikiran tertentu atau politik atau agama, apapun itu. Ini dalam hal pencatatan, bukan dalam hal bagaimana memahami, bukan, beda lagi. Kita tidak berbicara bagaimana memahami sejarah, bukan. Ini dalam hal pencatatan. Lihat bedanya baina sama'us sumur, antara langit dengan sumur bedanya. Mazhab maudhu'i, mazhab ulama Islam, apa yang dilakukan? Hanya mencatat apa yang memang fakta dari sejarah, realita dari sejarah. Itu pun dengan menggunakan sanad. Jelas atau tidak? Fulan an fulan an fulan an fulan sampai kepada perawi pertama yang menyaksikan kejadian bersejarah. Jelas atau tidak? Ini namanya mazhab maudhu'i. Ada hak tidak untuk sejarawan yang mencatat sejarah untuk mencampurinya
dengan pemikiran pribadi, pendapat pribadi, ada hak atau tidak? Tidak ada. Bahkan haram hukumnya dalam madhab maudhu'i mencampuri fakta sejarah dengan pendapat pribadi. Haram. Kalau Anda mau meriwayatkan, riwayatkan apa adanya. Tidak boleh mengurangi, satu huruf pun tidak boleh dikurangi. Awas hati-hati. Itu madhab maudhu'i. Itulah detail dan ilmiahnya madhab maudhu'i. Kalau madhab dzati, oh tidak. Sanad mereka nggak punya. Jelas atau tidak? Sanad mereka yang nggak punya. Kalau mereka ditanya dari mana sejarah ini berasal, mereka jawabannya adalah ini sejarah asalnya ini, kemudian pendapat pribadi saya begini karena sesuai dengan kelompok saya, kelompok dengan agama saya, sesuai dengan politik, arah politik saya dan seterusnya, haluan politiknya. Itulah madhab dzati. Ini madhab dzati ini sebetulnya apa yang dicari? Apa yang dicari? Apakah mereka mencari kebenaran? Tidak. Kebenaran adalah fakta dan realita. Siapapun yang ikut fakta realita artinya sama dengan ikut ilmu, karena ilmu itu apa sih? Idraku ma huwa idrak syai' ala ma huwa alaihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu yang sesuai dengan fakta realita di lapangan. Berarti yang mengikuti fakta realita yang betul-betul terjadi, dialah yang bisa dianggap sebagai ilmi atau rajul ilmi. Dia yang ikut ilmu. Dia yang mengikuti ilmu. Dan agama kita, Masya Allah, umat Islam itu sungguh sangat mulia. Kenapa sih ulama kita sampai segitu detailnya, sampai segitu ilmiahnya, sampai harus bercapek-capek dalam membangun madhab, dalam membangun manhaj, sebuah metodologi? Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Sampai kok mereka mampu membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang valid, mana yang invalid, mana yang realita, fakta, mana yang dusta. Jelas atau tidak? Kok sampai seperti itunya? Ingat, karena Al-Quran mengatakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti yang kamu tidak tahu ilmunya di situ. Jadi memang Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya menganjurkan, mewajibkan kita untuk ikut yang namanya ilmu. Berarti kita harus ikut fakta, realita apa adanya. Allah itu. Kalau mereka ini sebetulnya nyari apa yang madhab dzati ini? Apakah mereka mencari fakta? Oh tidak, orang fakta saja dibulak-balik sama mereka kalau tidak sesuai dengan mereka. Kalau ada satu sejarah, ini ada sejarah. Kalau apa yang mereka lakukan, lihat. Kalau ada satu sejarah, sejarah ini menurut mereka tidak cocok dengan mereka, maka mereka akan utak-atik. Oh mungkin ini, mungkin begitu. Enggak, jangan mungkin ini, mungkin itu. Itu urusan nanti. Harusnya Anda catat sejarah apa adanya, adapun pendapat Anda jangan dimasukkan ke dalam sejarah. Itu masukkan dalam pemahaman Anda yang salah dalam hal sejarah, itu kan enak begitu. Tapi tidak, madhab dzati adalah madhab yang memperkenankan untuk sejarawan memasukkan pikiran pendapat pribadi. Pikirannya, pendapat pribadi, muatan pribadi, baik itu arahnya atau sumbernya, kesesuaiannya dengan partainya secara politis, atau dengan agamanya, atau dengan kelompoknya. Itulah mereka. Ya, jadi bedanya sangat jauh antara madhab maudhu'i dengan madhab dzati. Maka bersyukurlah kita memiliki ulama-ulama yang menjaga hakikat fakta sejarah dengan madhab maudhu'i. Madhab yang objektif, yang apa adanya, sesuai dengan fakta dan realita, tanpa memasukkan sedikit pun dari pandangan pribadinya, pemikiran pribadinya, dari kesesuaian dengan kelompoknya, kesesuaian dengan politiknya, kesesuaian dengan agamanya. Tidak. Jelas atau tidak? Kalau madhab dzati, kebalikannya. Kesimpulannya bagaimana? Madhab maudhu'i, kita yang ikut fakta dan realita. Mazhab dzati, realita dan fakta harus ikut kita. Lah, kalau gitu apa yang dicari? Jelas beda jauh atau tidak? Jadi mereka yang masuk dalam kelompok mazhab dzati, yang bermazhab dzati, enggak nyari fakta, enggak nyari realita. Jelas? Paham? Tapi kalaupun ada fakta dan realita, harus ikut apa yang mereka inginkan. Baik keinginan tersebut keinginan pribadinya, pandangan pribadinya, pemikiran pribadinya, atau kesesuaiannya dengan kelompok dan yang lain-lainnya. Jelas atau tidak? Paham? Baik. Nah,
Ini harus betul-betul difahami. Jadi contoh-contohnya akan disebutkan secara global di sini. Kenapa kok bisa ada madhab dzati? Bagaimanakah ceritanya, itu akan dijelaskan semuanya. Jelas atau tidak? Paham? Baik, insya Allah kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ini ilmu yang sangat luar biasa, bermanfaat untuk kalian, agar kalian tahu yang kalian ikuti, yaitu para ulama-ulama. Yang kita ikuti para ulama-ulama itu adalah ulama-ulama yang benar. Yang kita ikuti adalah orang-orang yang benar, bermanhajkan ilmiah, sehingga kita semakin yakin bahwasanya yang kita ikuti adalah aliran benar, agama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita semuanya ilmu yang manfaat, dan semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musuh-musuh Allah, dan semoga kita semuanya dijadikan umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya umat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadirni wa lakum min salih al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.